masalah hutang atau mencicil bank, baik bank negeri atau bank syariah, perorangan atau pokoknya hutang, istilahnya gitu. Apakah enak, apakah enggak? Nah, ini yang belum pengalaman. Kalau sudah pengalaman pasti tahu apa enaknya punya hutang. Nah, ini kan kita bedah atau teliti, begitu istilahnya. Enaknya hutang itu gimana? Ya, kita teliti untungnya apa manfaatnya, apakah enak. Nah, ya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mengenai hal ini kita kembalikan. Apakah enak, apakah enggak? Apakah nambah masalah atau tidak? Kita teliti, kita pikir ada untungnya, ada ruginya. Ya menurut saya kalau hutang itu ya akhirnya kita beban, nambah masalah, nambah hal-hal lain, istilahnya menambah susah. Kalau di zaman sekarang itu lain dulu lain sekarang. Mau hutang bank syariah, bank apapun, bank negeri, bank swasta, dan bank lain, bank sentek, bank apa saja boleh. Tapi ingat, apakah kita tenang atau tidak? Nah, ini yang bermasalah kan di diri kita. Kenapa kita kok selalu hutang, seneng? Nah, ini kan kita membedah, kita teliti. Kenapa kita sampai ke hutang-hutang ini? Ini kan yang berpengalaman kan pasti tahu. Yang tidak berpengalaman ya lain lagi. Nah, kita kan nggak mau ribet, sama siapapun nggak mau ribet. Nah, ini biar tenang. Masalah-masalah ketenangan kan ada di kita semuanya. Masalah hidup di dunia kan kita semuanya. Yang bikin masalah kan kita. Enak dan tidaknya kan tergantung kita juga. Makanya hutang itu enak apa enggak? Nah, kita kalau mau berpikir ya kita selesaikan. Istilahnya sportif. Hutang siapapun kita bayar. Mau bank, mau leasing, mau negeri swasta kita bayar. Ini kalau orang yang bijaksana. Kalau yang tidak ya kita nggak tahu. Kita nunggak atau nggak dibayar, lari ya nggak tahu lagi. Ya kalau kita naruh sesuatu ya kita harus jaminan kan harus diambil. Biasanya gitu. Kita ambil aja, kita selesaikan. Yang sekarang punya hutang kada masalah. Kita selesaikan aja. Kita sportif dan sungguh-sungguh kita bayar. Sesuai perjanjian yang kita tanda tangani. Tanpa terkecuali. Apakah kita baca semuanya? Untuk yang perjanjian itu kadang kita terlena, sudah dapat uang kita terlena, tidak baca perjanjian itu tadi, tanda tangan gitu aja toh. Contohnya di bank negeri kita sudah dapat uang katakanlah 10, 20 atau 100 juta, kita seneng, nggak mikir bayarnya nanti, nggak mikir, asal senang. Kita nggak mau neliti diri kita sendiri. Padahal kita susah. Untuk mengembalikannya ini susah. Apalagi dengan bunga yang sekian, nambah bunga. Ya toh? Ya masalah kan kita sendiri yang buat.
Kita butuh modal, butuh apa? Coba diteliti. Kita sama-sama meneliti. Ya urusannya panjang. Panjang tergantung di awal kita. Kalau kita niatnya sudah mau sportif, bayar, ya nggak apa-apa juga. Tergantung kita. Kita bisnis apapun, kalau kita berpikiran positif, ya selesai. Ya kalau negatif kan kita sendiri yang merasakan nanti. Tidak sesuai dengan perjanjian. Ya kita mau menerima saja. Padahal bunganya tinggi, contohnya leasing, sangat tinggi bunganya. Kredit mobil itu tinggi. Terus nanti kalau harga jual mobil jatuh, tidak bisa jual. Nggak mungkin kita harga naik, itu nggak mungkin kalau mobil. Kendaraan bermotor ini nggak mungkin. Kalau harga tanah sih bisa naik, ya jujur aja. Bisa naik. Kalau harga mobil kendaraan turun drastis, apalagi sekarang. Ya ini ya baca pengalaman dari saya, dari kami. Ya enggak baca katanya enggak. Kita langsung. Jadi yang berperan kita sendiri. Kita yang punya hutang sekarang ya kita selesaikan. Yaitu pengaruhnya di diri kita sendiri. Ya tergantung, kalau Anda mau meneliti memang itu baik atau enggak. Kalau melarikan diri atau tidak tanggung jawab, ya tanggung menjawab. Ya kita tanggung jawab, istilahnya gitu. Enggak tanggung menjawab. Kalau tanggung menjawab, pertanyaan doang. Ada pertanyaan dijawab, itu tanggung menjawab namanya. Nah ini kan istilahnya gitu aja. Ya kita tanggung jawab betul. Ya kita sungguh-sungguh dan sportif. Ibaratnya gitu. Bahasa anunya ini sportif. Kita selesaikan. Kalau sudah selesai ya apa adanya. Teliti. Ya alami. Kita punya apa saja ya kita syukuri, ibaratnya gitu. Ya kita jalankan bisnis kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu lebih enak, menurut saya gitu. Lebih enak dan enjoy. Tidak terlalu muluk-muluk. Yang ada di benak kita tidak terlalu muluk-muluk. Ya sesuaikan dengan kapasitas diri kita. Itu lebih enak. Tidak punya beban ke siapapun. Hidup damai, nah itu kan alami. Nah, ini gak menyangkut masalah kesehatan saja. Kesehatan berpikir juga harus sehat. Jadi kita kelola sendiri. Pemikiran kita ini kita kelola sendiri. Tenang atau tidak tenang ya kita, bukan orang lain. Kita selesaikan hutang. Hutang yang ada di bank, orang perseorangan atau ke siapa saja, bank-bank kecil, bank besar, mau di mana saja. Nah, itu kan ada niat, ada jalan. Itu dipastikan. Setelah itu kita selesai. Itu nanti berpikir kita lebih terbuka. Kalau kita punya beban, kita terbebani. Kita nggak bisa, pikiran kita nggak kreatif. Buntu, nah, ibaratnya gitu, nggak bisa, tidak cocok. Nah ini untuk kemajuan diri kita ini nggak cocok. Ya ini kan versi, tergantung. Ini narasi, ya tergantung. Kada masalah, jenengan musuhi kami nggak masalah. Ini realitas sekarang. Sekarang susah, ya susah yang susah. Yang nggak ngerti ya, yang mau ngerti ya ngerti. Itu aja, kuncinya kan di kita sendiri. Punya prinsip. Apapun punya prinsip kan enak. Hutang punya hutang dibayar. Kita bayar.
hutang siapapun. Nah ini kita ngomong-ngomong kecil gini kan ada istilahnya tujuan. Ngobrol-ngobrol gini kan ada tujuan. Biar hidup kita tenang, mikir kita tenang, bisa kreatif. Kreatif apa saja, mencari uang, kesehatan. Ya uang memang penunjang, tapi bukan segala-galanya. Ketenangan penting. Nah, ini narasi dari saya, ketenangan penting. Untuk usaha apapun, nah ini kan kita juga buka usaha pun nggak usah dihutangkan. Bos sudah murah, kita kasih aja penjelasan. Sudah murah gitu aja, mending dikasihkan saja. Ini rumus, nanti panjang lebar nggak apa-apa. Kita nggak usah membuka buku untuk hutang, nggak usah. Istilahnya buka warkop atau warteg atau kelontong atau apa itu nggak usah dihutangkan. Zamannya sekarang lain dengan dulu. Sekarang banyak yang nggak sportif, banyak yang nggak sungguh-sungguh. Habis nanti. Alami, nah bertaubat. Kita sudah nggak utang lagi. Mau kemana saja nggak utang. Ya kita terus jalan ada saja, nggak masalah. Kita bertaubat, lebih enteng, lebih ringan, dan berpikir dan berkreatif. Banyak yang perlu dikerjakan, banyak. Ikut apapun bisa sekarang. Ya kita nggak ngomong saja, ngomong doang nggak. Ya kita berusaha. Ya ikut jual beli aplikasi, bukan kita belanja saja di Shopee, bukan belanja saja, kita jual barang. Contohnya jual barang bekas apa yang punya kita sendiri, kita jual. Iya toh, bisa kan? Bisa, pasti. Contohnya barang bekas saja, apa gitu aja, kita punya kreatif apa, betulkan sepeda pancal atau apa, bisa. Punya produk apa kita jual. Kita jual di Shopee, kemana saja, nggak apa-apa. Saya ngomong Shopee nggak apa-apa. Ya bukan saya bukan. Dia baik bukan, ya berusaha, apapun dicoba. Nggak masalah. Dari Cina, dari mana nggak masalah. Yang penting kita coba, gitu aja. Daripada mulu-mulu usaha besar-besar, nggak selesai. Ya kita orang kecil, usaha kecil aja, nggak usah besar-besar, nggak usah. Dari kecil-kecil aja, penting usaha. Mencari uang, mencari nafkah ini penting. Apalagi kita orang laki-laki, harus bisa, harus mengerti. Ya ini bab ini kan harus mengerti. Nah tentunya kita terus berdoa. Ini nggak lupa, kita berdoa supaya nggak ada apa istilahnya sangkut paut dengan orang luar. Nah ini kan termasuk luar, di hutang bank, hutang siapapun, ibaratnya gitu. Nah ini kan kalau kita selesai kan enak, melakukan apapun kan kita enak, nggak ada sanggahan apapun, ibaratnya gitu. Jadi pemikiran kita juga waras nanti, nggak tergantung pada modal atau apa, enggak. Ya kita kan bisa kerja apapun kalau sehat. Nah kalau sakit lain lagi. Ya kalau sakit ya disehatkan. Nah, itu aja, terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.